Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Pada perjumpaan kita kali ini, saya mau mengajak kepada saudara dan sahabat, temukanlah dalam hidupmu seseorang yang kehadirannya telah membawa sebuah perubahan besar di dalam hati kita. Temukanlah siapa mereka. Sebutlah namanya. Akuilah bahwa dia adalah utusan Allah bagi kita. Berdoalah baginya. Mintalah rahmat Tuhan untuk senantiasa membungkus dia, menjaga dia, memberkati dia, agar seterusnya dia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di dalam perjalanan hidup kita telah mengalami bahwa tiba-tiba saja seseorang hadir dalam hidup kita. Kehadirannya tak terduga. Dia datang dengan membawa sejuta kekuatan positif, sejuta kebaikan, dan sejuta harapan. Walaupun dia tidak berbuat apa-apa, tetapi kehadirannya membawa sesuatu yang tampak membahagiakan kita, memberi rasa nyaman, dan membuat kita merasa ada damai sejahtera. Kehadirannya bukan kehadiran biasa, tetapi kehadiran yang membawa sebuah pesona besar dari surga dan bersinar di dalam jiwa kita. Sebuah perjumpaan yang boleh dikatakan ada rohnya. Saat kita menerima kehadirannya, pertama-tama kita terkejut. Kita merasa seperti mimpi dan hampir tidak percaya. Yang jelas, kehadirannya membuat kita merasa diberkati. Kita juga merasakan ada sebuah kekuatan energi positif yang mengalir di dalam jiwa kita, yang mengalir dalam hati kita, dan sangat kuat pengaruhnya bagi kita. Dia membuat kita merasa bahagia, merasa nyaman, merasa penuh gairah dalam menjalani hari-hari kita. Dia menjadi orang yang akan kita hubungi kapan saja. Dia menjadi orang yang bisa membuat kita tersenyum dan tertawa. Bahkan bila berjumpa dengannya, kita tak pernah bosan untuk bercerita, bercanda, dan bertukar pikiran. Ada sebuah kepastian yang muncul di dalam hati kita bahwa kita ingin untuk menyaksikan pesona kebaikannya itu. Tidak hanya sekarang, tidak hanya sementara, tetapi kalau boleh dari waktu ke waktu dalam kehidupan kita selanjutnya. Kehadiran seseorang dengan membawa sejuta kegembiraan dan harapan ini, saya yakin dia adalah utusan Allah. Dia adalah pribadi yang diberkati Allah. Dia Allah izinkan hadir di dalam kehidupan kita, di dalam peziarahan kita. Hal ini karena Allah mengasihi dia dan Allah mengasihi kita. Perjumpaan model ini
bukan hanya terjadi sekarang, tetapi perjumpaan ini di 2000 tahun yang lalu sudah dialami oleh Bunda Maria dan Elizabeth. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 41 dan 42, di sana dikatakan, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Perjumpaan Maria dan Elizabeth adalah sebuah perjumpaan yang sungguh diberkati Allah. Perjumpaan yang membawa sebuah sukacita besar. Di zaman sekarang, dalam bentuknya yang sederhana, perjumpaan yang penuh rahmat terjadi kembali dalam kehidupan kita. Seseorang hadir dalam kehidupan kita dengan membawa kegembiraan, sukacita, dan harapan baru. Sekali lagi saya percaya bahwa baik orang ini maupun kita sedang ada dalam rancangan Tuhan, yakni rancangan kebahagiaan dan rancangan keselamatan. Pribadi pembawa kegembiraan dan harapan baru ini sangat dibutuhkan dunia saat ini. Dunia membutuhkan pribadi yang memberi senyum. Dunia membutuhkan pribadi yang membawa sukacita, membawa harapan baru dan damai sejahtera. Lihatlah kebahagiaan terbesar yang dialami oleh Elizabeth hingga bayi dalam kandungannya melonjak kegirangan. Kebahagiaan jenis ini menjadi sebuah tanda kebahagiaan surgawi yang akan dianugerahkan Allah kepada semua orang beriman. Saudara dan sahabat terkasih, di dalam kehidupan kita telah menerima seseorang. Dia unik, dia energik, dia beda. Saya pun secara pribadi telah menerima seseorang hadir dalam kehidupan saya. Seseorang ini telah banyak mengubah hidup saya. Kita akui bahwa dia utusan Allah. Kita akui bahwa dia anugerah Allah bagi kita. Mungkin dia tidak hadir melulu untuk kita, tetapi dia hadir membuat kita berbesar hati melanjutkan perjuangan kita. Dan inilah yang Allah inginkan dari setiap perjumpaan. Selalu membuat orang berbesar hati melanjutkan perjuangan. Maka jangan sia-siakan kehadiran seseorang dalam hidupmu. Jangan sepelekan dia. Jangan abaikan dia. Jangan salah sangka pada dia. Jangan biarkan dia pergi. Jangan susahkan hatinya. Jangan dukakan rohnya. Jangan salah gunakan perjumpaan dengan dia. Jangan biarkan dia berlalu dari hidupmu. Jangan biarkan dia kecewa. Jangan biarkan dia terluka. Jangan biarkan dia mengalami kepahitan. Besarkanlah hatinya. Hidup ini penuh misteri. Kita tidak tahu cara Tuhan memberkati kita. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menyertai kita. Maka kita harus selalu curiga. Jangan-jangan kehadirannya adalah utusan Tuhan. Jangan-jangan kehadirannya adalah kiriman Tuhan. Maka mulai sekarang, saudara dan sahabat, indahkanlah setiap perjumpaan. Indahkanlah setiap hubungan. Indahkanlah setiap komunikasi.
indahkanlah setiap pribadi yang Tuhan hadirkan. Karena Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagimu dan saya. Tuhan ingin memberkatimu dan memberkati saya. Tuhan ingin membuka sebuah cakrawala baru dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan setiap kehadiran, jangan sia-siakan setiap perkataan baik, dan jangan sia-siakan apa-apa saja yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Semoga permenungan ini membuka cakrawala baru bagi saudara dan sahabat untuk memperbaharui semangat hidup agar ke depannya kita tidak kehilangan lagi orang-orang yang Tuhan hadirkan bagi kita untuk memberkati kita. Dia hadir di dalam rahasia Tuhan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.